Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita kembali di program kajian kitab bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala membahas kitab yang ditulis oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, yaitu pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dari pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala dan sudah bergabung bersama kita di melalui Zoom. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, melanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia di pertemuan keempat ini, kita persilahkan Ustadz. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua dan Allah masih memberikan kesehatan, dan pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan melanjutkan pembahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Tubuh manusia bukan hanya sekedar benda hidup yang terdiri dari campuran zat-zat kimia, namun juga merupakan sebuah sistem yang sangat dinamis, sangat teratur dan terpadu. Manusia adalah makhluk reaksi kimia yang dengannya diatur semua kegiatan dan aktivitasnya. Setiap gerak-gerik manusia, bahkan yang paling sederhana sekalipun, seperti kedipan mata, adalah hasil serangkaian reaksi kimia yang sangat rumit. Maha suci Allah yang dengan kekuasaannya Allah menciptakan dan mengatur semua makhluk dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dari urusan yang besar sampai urusan yang paling sederhana sekalipun. Ya, kita bernafas, itu merupakan suatu kegiatan yang mungkin kita tidak sadari ya, berapa banyak rangkaian reaksi kimia yang terjadi dari satu kali tarikan nafas yang dengannya kita menyambung hidup. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas lanjutannya, yaitu manusia adalah air yang hidup. Ya, tadi kita sebutkan sebelumnya bahwa 67% tubuh manusia ini adalah air. Dan sel-sel yang terangkai di dalam tubuh kita ini, sel itu kandungan airnya 70%. Ya, sel manusia. Dan dari awal penciptaan kita, Allah telah menjadikan air sebagai media. Kita proses penciptaan manusia itu dalam lingkungan cair. Di dalam rahim sendiri kita dibungkus dengan air ketuban dalam rahim. Ya. Jadi manusia proses penciptaannya
Allah lakukan itu dalam lingkungan cair. Ini salah satu bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal an-nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani. Ya, dari saripati tanah itu Allah Subhanahu wa taala bungkus calon-calon manusia itu yang terkandung di dalam sperma itu dengan air mani yang disimpan, kemudian dipancarkan dan disimpan dalam tempat yang kokoh untuk memulai proses penciptaan manusia. Kemudian air mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Kami jadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Ketika dia bertemu dengan indung telur, dia melekat di dinding rahim. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Proses pun terjadi. Ya, lama-lama membesar, sel-sel itu terus membelah, dari satu sel menjadi miliaran sel dalam waktu 9 bulan. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk makhluk lain. Allah belah mata kita, telinga kita, hidung kita. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka coba buat makhluk, desainer yang paling handal berkumpul satu dunia mungkin dari dulu sampai sekarang. Coba bentuk makhluk lain selain manusia, jangan tiru manusia, ya, yang proporsional seperti manusia. Coba silakan gunakan imajinasi kita yang paling liar sekalipun untuk menciptakan makhluk tapi bukan manusia, tapi seindah manusia. Apa bisa? Ya banyak yang mencoba, dia tidak akan bisa seperti manusia. Ya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu menunjukkan kebenaran firman Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka jangan celah ya manusia, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan celah fisik mereka. Walaupun cacat. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Mursalat ayat 20 sampai 23, Allah berfirman, "Alam nakhluqkum mim ma'in mahin." Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, air mani? Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami tempatkan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang telah ditetapkan, ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Manusia nggak ada yang sama. Bahkan yang satu rahim sekalipun, yaitu kembar, itu tidak sama. Itu satu rahim dia. Apalagi kita yang beda rahim, ya. Nggak ada manusia yang sama. Mirip iya, tapi sama persis tidak ada. Banyak orang yang dikatakan bak pinang dibelah dua, makin miripnya. Tapi bagaimanapun miripnya tidak sama. Allah menetapkan, menentukan masing-masing bentuknya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Bagaimana di jari manusia tidak ada yang sama. Begitulah dia. Ya, rezeki manusia juga nggak sama. Termasuk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya pada
tubuh mereka, nggak ada yang sama. Ya, Allah membentuknya dalam waktu yang telah ditetapkan di dalam rahim. Ya, kemudian Allah yang menetapkan juga bentuknya, waktunya, berapa lama dia di dalam rahim, dan bentuknya, bagaimana bentuknya. Maka jangan setali apa yang Allah berikan pada diri kita, syukuri justru. Bagaimanapun bentuk hidung kita, bentuk mata, telinga, ya, wajah kita, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam peperangan sekalipun kita tidak boleh merusak wajah musuh. Ya. Nah, demikian. Karena kita katakan Allah menciptakannya dalam bentuk seperti itu yang harus kita muliakan. Maka wajah harus dimuliakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan semua makhluk hidup melata di muka bumi ini Allah ciptakan mereka dari air. Ya. Allah mengatakan wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Allah menciptakan semua jenis makhluk yang berada di atas muka bumi ini dari air. Wa minhum may yamshi 'ala batnih, wa minhum may yamshi 'ala rijlain, wa minhum may yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha', innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ada yang berjalan di atas perutnya, melata seperti ular. Dan sebagian ulat juga, dan sebagian berjalan dengan dua kakinya. Ada hewan yang berjalan dengan dua kakinya. Kita lihat burung unta misalnya, ya, nah, kanguru, ya, dia berjalan dengan dua kakinya, lompat-lompat, ya. Nah, dan yang lain ada yang berjalan dengan empat kakinya, ya, seperti unta, ya. Nah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dari situ Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia memang makhluk, bahkan seluruhnya itu diciptakan dalam proses lingkungan cair. Terbukti tubuh manusia, ya, kalau kita urai satu persatu, otak manusia mengandung 75% air. Jantung itu 75% juga air. Paru-paru 86% air. Hati kita itu 83% air. Buah pinggang atau ginjal itu 83% air. Otot itu 75% air. Darah 83% air. Maka benarlah kalau dikatakan bahwa manusia itu adalah air yang hidup. Nah, demikianlah manusia diciptakan, yaitu dari setetes air. Dan selama hidupnya, manusia tidak bisa lepas dari air tersebut. Nah, demikian. Maka para peneliti menjelaskan, yang mengungkapkan bahwa tubuh manusia merupakan kelompok besar makhluk hidup yang terdiri atas 100 triliun lebih anggota. 100 triliun lebih anggota, yaitu sel-sel hidup. Sel-sel yang bergerak, hidup. Hebatnya semua anggota kelompok besar ini bekerja sama dan saling bahu-membahu agar masing-masing dapat hidup dengan sehat, tentram, dan nyaman. Tidak saling bertabrakan, ya, satu sama lainnya. Ya, Allah yang mengaturnya itu. Manusia nggak akan kepikir untuk mengatur hal-hal kecil seperti itu dalam tubuh. Ya, tapi Allah yang mengatur semua itu. Ya, memberikan semua itu kepada manusia. Satu kenyataan yang menakjubkan adalah bahwa 70% dari berat sel ini adalah air, sel manusia. 70% bagian dari sel itu adalah air. Sehingga seluruh kegiatan sel ini itu berlangsung, ya, dalam lingkungan cair. Kegiatan dalam sel-sel ini itu berlangsung dalam lingkungan cair. Sel-sel tubuh manusia yang sangat kecil itu, yang bentuk kita segede ini. Maka tentu saja, ya, sebagian besar tubuh manusia itu jelas air.
Dan 2/3 dari air tersebut berada di dalam sel-sel tubuh. Dan sepertiga lainnya berada pada rongga yang membentuk jarak antara sel-sel tubuh itu. Nah, maka para ilmuwan mengatakan bahwa 67% tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kepala itu adalah air. Supaya kita sadar ya, betapa manusia itu membutuhkan air. Ya, tidak berlebihan jika dikatakan tadi bahwa manusia adalah air yang hidup. Manusia selalu dan senantiasa membutuhkan air dalam kehidupannya. Artinya tanpa air manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Ya, baik itu air yang diminum, air yang terkandung di dalam buah-buahan, sayur mayur dan asupan-asupan makanan lainnya. Maka dalam Islam kita nggak boleh buang-buang air. Ya, walaupun kita tinggal di negeri yang air itu melimpah. Dalam wudhu nggak boleh kita mubazir air. Bahkan di dalam Islam, kalau makanan dan minuman itu jatuh padanya lalat, itu jangan dibuang minuman itu. Jangan dibuang air itu, sayang. Dicelupkan lalatnya untuk menetralisir racunnya, karena pada salah satu racun sayap itu ada racun, dan di sayap yang lain ada penawarnya. Ya, dicelupkanlah supaya menjadi tawarlah racun itu, dibuang lalatnya, diminum airnya. Kita katakan satu tarbiyah pendidikan, edukasi kepada manusia supaya mereka menghargai air. Maka jangan buang-buang air. Ya, kalau kita minum, kadang-kadang ada orang yang ambil minum kebanyakan, kemudian dia buang air itu. Ini bentuk mubazir. Ya, nah, ambil air itu perlunya dan minum. Ya, nah, jangan buang-buang air, jangan mubazir air. Ya, karena itu sangat berharga bagi kehidupan manusia. Ya, kalau ketika kita mengalami paceklik, ya, kekurangan air, baru kita rasakan betapa air itu sangat berharga. Di beberapa tempat yang sulit air, mereka pandang air itu lebih berharga daripada emas. Ya, karena kita mungkin tinggal di daerah yang air itu melimpah, tidak pernah kekurangan, kita merasa air itu murah harganya, ya. Tapi ketika kita berada di satu tempat yang kekurangan air, baru kita rasakan di situ air itu luar biasa. Gak ada yang kita harapkan, ya, selain adanya ketersediaan air itu. Ya, maka sekarang gak heran kalau 1 liter air lebih mahal daripada 1 liter bensin. Ya, kita nggak mungkin minum bensin. Ya. Nah, kita perlu air. Tapi tidak sembarang air, air tawar. Karena bumi ini 60% itu adalah lautan, air. Ya. Nah, tapi air lautan itu yang mengisi 60% permukaan bumi, itu nggak bisa diminum. Karena dia asin. Ya, kalau kita paksa minum air itu mungkin bisa memutus ya usus kita, tercerai-berai usus kita kalau kita minum air laut. Kali 2 kali mungkin namanya terminum. Tapi kalau kita minum tiap hari mungkin nggak bertahan lama kita hidup. Ya, nah, kita perlu air tawar. Ya, sadarkah kita bahwa semua air tawar yang ada di muka bumi ini, di daratan, air tawar ya, itu berasal dari langit. Asalnya dari langit. Itu sirkulasi yang Allah buat di dalam kehidupan di alam dunia ini, di dunia, di bumi. Ya, apa yang tidak berasal dari langit ya, air itu. Ya, air danau itu adalah air yang Allah curahkan dari langit, dari air hujan. Air langit di sini maksudnya air hujan. Ya. Air sungai itu dari air hujan juga. Air danau, air sumur, air mata air. Semua air yang tergenang yang ada di di atas daratan di muka bumi ini itu berasal dari langit, yaitu dari hujan yang Allah. Ketika Allah tidak menurunkan hujan itu,
maka bumi akan kering, kerontang, gersang seperti padang pasir dan akan matilah kehidupan, tidak ada kehidupan ketika tidak tersedia air. Nah, demikian ya. Manusia bisa bertahan dapat bertahan hidup selama 3 bulan dengan hanya minum air tanpa memakan makanan. 3 bulan bertahan. Ya, lebih kurang lah. Minum aja kita nggak makan karena nggak ada makanan. Masih bisa bertahan hidup. Sebaliknya, kalau tidak minum air selama 3 hari, manusia akan mati. Sekalipun ia makan makanan. Ya, sekalipun dia makan makanan 3 hari gak minum, mati dia. Apalagi makannya jange, kerupuk jange kan gitu ya. Nah, udahlah. 3 jam kemudian gak dikasih minum, mungkin tersekat ke tenggorokannya kan gitu ya. Pernah nggak tersedak karena makan jange nggak ada air gitu ya. Bagaimana rasanya? Orang Medan tahu lah itu. Ya, bagaimana tersiktanya makan kerupuk jange, kerupuk kulit kalau di Jawa sana ya. Tapi nggak ada air gitu. Luar biasa itu. Ya, nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, jadi 3 hari aja dia nggak minum air, dia bisa mati. Ya kita nggak dapat kehidupan, kita nggak hidup, mati kita, selesai, well done, ya, ma'assalamah, tamat kehidupan kita sebagai manusia. 3 hari tanpa air, ya, nah demikian. Dari sini kita menyadari bahwa kehidupan kita, hidup manusia itu sangat tergantung pada keberadaan air. Ya, tidak bisa tanpa air itu sama sekali. Tapi pernahkah kita berpikir jenak, siapakah yang menyediakan air itu untuk kita? Siapa yang menyiapkan air itu untuk kita, menyediakan air itu untuk kita? Siapakah yang menurunkan air tawar dari langit? Lalu sebagian dari air hujan itu meresap ke dalam tanah. Siapa yang menyimpan air itu di dalam tanah sehingga manusia bisa menggalinya menjadi sumur, hingga mengeluarkan air yang jernih lagi sejuk. Ya, sebagian air yang tersimpan pun keluar melalui sumber-sumber lainnya seperti mata air, mengalir ke danau-danau, sungai-sungai. Siapakah yang menggerakkan itu semua? Menciptakan proses itu. Maka di Jawa ya, kalau di Sumatera mungkin jarang lihat sungai itu kering kerontang karena musim kemarau. Kalau di Jawa ini kita lihat itu, sungai itu kalau musim kemarau kosong airnya. Nah begitu musim hujan, ya, sudah turun hujan lebat, hujan yang banyak, ya, curah hujannya tinggi, baru sungai itu terisi air lagi. Ya, nah demikian. Nah, dan kiranya air itu tidak tersimpan dalam tanah. Lalu dari mana kita mendapatkan air minum di saat hujan tidak turun? Ya, sementara itu air yang tidak meresap ke tanah terus-menerus mengalir, ya, ke tempat yang rendah hingga bermuara di lautan. Mungkinkah bisa demikian teratur, ya, dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Jawabnya tidak. Allah yang menciptakan manusia, makhluk ciptaan Allah, dan Allah yang menyediakan sumber kehidupan mereka. Allah tidak biarkan manusia itu mati karena tidak punya sesuatu yang sangat mereka perlukan, yaitu air. Ya, dengan air juga makanan-makanan itu bisa tumbuh, yaitu apa? Tanam-tanaman. Sehingga tanam-tanaman tumbuh dan menjadi sumber makanan kita karena ada air. Bayangkan kalau nggak ada air, bagaimana tumbuh tanam-tanaman itu? Lalu bagaimana hewan-hewan ternak itu bisa makan, punya makanan? Kalau tidak ada tanaman yang tumbuh. Nah demikian, ya. Jadi ya, itu merupakan kuasa Allah kepada kita semua untuk kita syukuri. Ya, bahwa Allah yang menciptakan kita tidak membiarkan kita, ya, tanpa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, tanpa dilengkapi dengan segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kasih sayang Allah untuk menghidupkan jasmani mereka. Di samping Allah menurunkan ayat-ayat syariah
untuk menghidupkan rohani manusia. Ya, Allah berfirman di dalam surat Waqiah ayat 68 sampai 70, "Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kata Allah. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Minal muzni, awan. Awan yang mengandung air itu, awan hitam itu disebut muzn dalam bahasa Arab. Ya. Karena ada awan tipis yang tidak mengandung air. Ada ya awan tebal yang mengandung air. Awan tebal mengandung air ini disebut al-muzn. Ya. Am nahnul munzilun? Atau kamikah yang menurunkannya dari awan tersebut? Kalaulah kami mau, kalaulah kami menghendaki, niscaya akan kami jadikan air itu tetap asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Ini isyarat dari Al-Quran bahwa air yang terkandung di dalam awan itu berasal dari penguapan air laut yang asin. Ya, mengandung NaCl, natrium klorida. Asin dia. Ya, baik itu ya yang terangkat dengan penguapan maupun karena deburan ombak yang menghantam tepian, yaitu daratan di pantai. Naiklah dia, ya, penguapan ataupun kita katakan air itu, NaCl itu ke udara. Nah, untuk memancing terbentuknya awan itu, kalau kita buat hujan buatan, itu kita tabur garam, natrium klorida, untuk mengikat air yang ada di udara. Itu bagaimana dipisahkan natrium klorida ini hingga menjadi kita katakan kandungan-kandungan mineral yang terurai kemudian menjadi tawar. Itulah salah satu hikmah Allah menciptakan guntur petir ya, untuk mengurai. Kita tahu turunnya hujan itu melalui proses kondensasi. Ya, awan itu sudah jenuh, ya, kemudian ya dia menurunkan kandungannya, yaitu air yang di dalamnya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ya Allah mengultimatum manusia. Ya, kalaulah kami mau, kami jadikan air hujan itu asin. Ya, karena itu berasal dari laut, dari air laut yang asin. Ya, kami tidak urai natrium klorida itu hingga tetap menjadi natrium klorida yang asin. Ya, sehingga air hujan itu turun asin. Bayangkan kalau air hujan tetap asin, seperti air laut, kita nggak bisa menampungnya sebagai air minum. Dan kita tidak bisa juga gunakan itu untuk menyiram tanaman. Silakan coba kita menanam tanaman disiram pakai air garam. Kira-kira hidup nggak tanaman itu? Mati dia. Ya, ambil air laut, gunakan untuk menyiram tanaman, mati air tanaman itu. Artinya kalau Allah turunkan asin, nggak ada kehidupan di muka bumi, kita juga nggak bisa hidup. Nah, itu yang harus kita coba lihat detail dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah itu, coba kamu perhatikan dengan lebih detail supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi manusia yang sombong. Kalau kita ini lemah, tanpa kelengkapan yang Allah persiapkan itu kita nggak bisa hidup sama sekali. Ya, nah, jadi kebanyakan manusia baru menyadari besarnya sebuah nikmat ya ketika nikmat itu telah tercabut dari kita. Kita menyadari besarnya nikmat air kalau kita nggak ada air, kekurangan air, barulah kita merasakan besarnya nikmat air itu. Ya, ketika air bersih ya, tidak tersedia, mengalami kekeringan. Kadang-kadang ada orang yang harus berjalan jauh dengan susah payah hanya untuk mendapatkan seteguk air.
atau ketika mengalami krisis air bersih dikarenakan banjir atau bencana lainnya, barulah manusia sadar ya betapa besar nikmat air itu yang Allah turunkan. Maka dalam Islam ya hujan itu nggak boleh dicela. Ya. Bagaimanapun turun rintik-rintik kah, gerimis kah, atau hujan lebat yang menyebabkan banjir di mana-mana mungkin ya. Kita nggak boleh mencela hujan. Maka kita sebut hujan itu rahmah. Ketika turun hujan kita mengatakan hadza rahmah. Ini adalah rahmat. Ya. Kita pun berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa memohon kepada Allah menjadi sayyiban hujan yang bermanfaat. Kalaupun lebih-lebih turunnya, doa kita adalah Allahumma awalaina wala alaina. Ya Allah, ya arahkanlah ke sekitar kami, jangan pada kami. Nah demikian. Ya, kalaupun hujan itu turun di tempat lain, itu bermanfaat juga bagi kita. Bisa dia mengalir ke kita, kan begitu ya, menjadi persediaan air di sana. Jadi nggak boleh kita minta hujan berhenti, enggak. Tapi kita minta dialihkan hujan itu. Ya Allah berhentikan hujan, jangan. Apalagi mengutuk hujan ya. Mengkambing hitamkan hujan, gara-gara hujan banjir. Kan, ya. Enggak, karena kita terbukti kan banjir itu karena ulah perbuatan manusia yang membuat bangunan ya di semen semuanya tanpa ada resapan. Ya. Kemudian tanam-tanaman ditebangi, pohon-pohon ditebangi, sehingga terjadi banjir, sampah dibuang sembarangan, ya, nah demikian, ya, saluran air tidak dijaga, banjir. Jadi banjir itu salah manusia bukan karena hujan, maka jangan dikambing hitamkan hujan. Ya. Kadang-kadang ucapan manusia itu mengandung kufur nikmat maksudnya. Dikasih hujan sama Allah salah, nggak dikasih hujan salah juga. Emang nggak ada benar, yang benar manusia itu sendiri. Itulah egoisnya manusia kan begitu ya. Nah, ketika ditahan hujan itu barulah mereka menjerit. Wah ya Allah turunkanlah hujan. Nah, turun hujan disalahkan juga gara-gara hujan banjir. Coba lihat manusia itu. Ya betapa kufurnya manusia itu. Kutilal insanu ma akfarah. Binasalah celakalah manusia itu, betapa kufurnya mereka. Ya, nah itu manusia. Maka dalam Islam semuanya diatur. Itu sempurnanya Islam. Nggak ada ini aturan-aturan seperti ini di dalam agama manapun. Sampai menyikapi hujan aja ada aturannya dalam Islam. Larangan mengutuk hujan, anjuran untuk berdoa. Doanya pun nggak ada doa itu ya. Minta, ya Allah hentikan hujan sekarang juga. Nggak ada itu. Nggak boleh juga itu. Ya. Nah, kita berdoa apa? Kalau hujannya terus-menerus dan dalam kadar yang besar, banyak. Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan di sekitar kami, jangan turunkan pada kami dulu. Karena mungkin di sana dibutuhkan dan bisa menjadi cadangan air tawar di tempat-tempat lain. Nah, demikian adabnya ya di dalam Islam. Maka Muslim nggak boleh mencela air hujan. Nah, demikian. Yang Allah turunkan tawar, kalau Allah turunkan asin bisa. Bagaimana air hujan, ya air lautan yang menguap ke udara yang menjadi gumpalan awan hingga gumpalan awan ini ya sampai kepada titik jenuh mengalami proses kondensasi, kemudian turun air hujan yang tawar. Bagaimana? Disitulah hikmahnya Allah menciptakan petir guntur ya. Ya, dengan itu terurai ya natrium klorida itu dan menjadi ya, kandungan proses kimia yang menjadi kandungan mineral pada air hujan. Maka air hujan itu kandungan mineralnya tinggi. Nah, demikian. Ya, maka kita katakan kehujanan itu juga nggak perlu kita takuti. Maka sebagian sahabat kalau hujan mandi hujan kan begitu ya. Nah, demikian. Kita kecil-kecil ya senangnya mandi hujan. Ya kan? Nah, demikian. Tapi sebagian orang ya kita katakan, oh jangan mandi hujan nanti sakit. Ya, itu juga keliru. Ya. Nah, demikian. Anak-anak kecil dari dulu ya dia dulu ya, dulu. Kalau anak sekarang mungkin malas mandi hujan. Ya maunya ya main handphone aja anak sekarang itu. Ya, anak-anak sekarang disuruh mandi hujan, bingung dia. Nah, dulu udah dilarang sama orang tua pun ya kita tetap nerobos kalau hujan turun, kan tidak mandi hujan.
wah gembira kali main bola di bawah guyuran hujan itu paling asik dulu waktu masih kecil kan begitu ya. Sepedaan, lari-lari itu, main hujan itu itulah dia permainan masa kecil kan begitu ya. Demikian. Ya, karena memang banyak manfaat dari air hujan itu. Air hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman. Kalau tidak bagus, ya mati tanam-tanaman itu karena air hujan. Tapi tidak kan. Ya hidup bumi ini karena air hujan. Maka jangan takut kalau kehujanan. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang sugesti aja mandi hujan gara-gara mandi hujan sakit. Enggak sebenarnya. Ya. Nah, demikian banyak yang kehujanan tapi enggak sakit. Tergantung ya bagaimana kita meyakini sesuatu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitulah ya proses Allah menurunkan air tawar dari langit. Dengan itu kita pun bisa hidup di muka bumi. Ya, maka orang-orang mau cari tempat hidup selain bumi, silakan. Mau di planet Mars, mau di bulan, silakan. Pada air di sana. Dan bisakah manusia hidup tanpa air? Ya. Nah, kalaupun bisa hidup itu dengan susah payah dan mungkin tidak bisa bertahan lama. Karena tidak ada proses itu ya di tempat-tempat tersebut. Ya, tidak ada kehidupan jadinya. Nah, di dunia, di bumi ini ada kehidupan karena adanya air itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka bersyukurlah, wahai hamba Allah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Ya Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kamu. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, niscaya dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Kita disuruh untuk ingat Allah. Lalu setelah ingat Allah, bersyukur. Bahwa proses ingat Allah, fadhkuruni, ingatlah aku, bukan hanya dengan lisan, tapi juga zikir ya dengan ilmu kita. Ya, kita mentadabburi ayat-ayat Allah, ini termasuk bentuk zikir. Ya, kita ingin menguak sedikit ya rahmat Allah yang Allah turunkan kepada manusia kehidupan kita ini untuk kita bersyukur kepadanya ya. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam ayat yang lain, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman agar kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah ya, maka sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, nah demikian. Maka bersyukurlah wahai hamba Allah ya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berjanji akan menambah nikmat jika kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat-nikmatku untuk kamu. Tapi jika kamu kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Walaupun kita sadar ya bahwa syukur kita kepada Allah itu belum mampu untuk menebus nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Saking banyaknya nikmat tersebut yang Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, tidak akan bisa kita tebus semua nikmat itu, karena semua nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah berjanji, dan Allah tidak akan menyalahi janji. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Ya. Tapi jika kamu kufur, maka adabku sangatlah pedih. Ada satu kaidah yang menjadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, ya. Salah satu faedah yaitu apa? Tidaklah berkurang rezeki dan nikmat yang ada pada kita, melainkan karena kurangnya syukur kita kepada Allah.
mungkin ada yang kurang dari syukur kita. Dan tidaklah turunnya azab, musibah, malapetaka dan bencana menimpa kita melainkan karena kufurnya kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahlah syukur kita, niscaya Allah akan menambah rezeki dan nikmat Allah kepada kita. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang bisa kamu dustakan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, ya. Nah, demikian. Jadi di dalam surat Duha, Ad-Duha, ya, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu maka hadis. Ya, coba perhatikan, coba sebut, coba selidiki, ya, coba lihat dengan lebih detail. Ya, dizoomkan itu nikmat Allah itu supaya kita bisa melihat nikmat itu menjadi besar. Seperti kita merenungi, mentadaburi sedikit bentar saja, sesaat saja tentang air. Ya, yang Allah katakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Coba nanti kita minum, coba lihat air itu. Coba tadabburi, coba tanyakan kepada dari mana air ini. Oh, ini dari Aqua. Aqua dari mana? Aqua dari Sibolangit. Ya, air mata air di Sibolangit. Dari mana itu? Ya, kalau di Sumut tidak turun hujan 3 bulan, kira-kira ada nggak mata air di situ? Ya, 3 bulan sama sekali nggak turun di wilayah itu hujan sama sekali. Dari mana air itu berasal? Akan kering, semua sumur kering, sungai kering. 1 tahun nggak hujan jadi padang pasir itu sumur. Ya, demikian. 1 tahun nggak turun hujan para jemaah yang muliakan Allah. Tapi kita diberi, ya, kecukupan, ya, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tujuannya adalah falaula tashkurun. Mengapa kamu tidak bersyukur wahai manusia? Maka jangan kufur, apalagi menantang Allah, menantang agama Allah, syariat Allah, ya. Itu adalah satu yang sangat-sangat tidak patut dilakukan oleh seorang manusia yang seperti itulah dia diciptakan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan kita akan bahas tentang tetes mani yang menjadi asal usul proses penciptaan manusia. Bagaimana mani itu, gimana tetes mani itu, apa kandungannya, ya, bagaimana dia terbentuk, ya, bagaimana Allah menjaga mani itu hingga dari tubuh pria pindah ke tubuh wanita. Ya, bagaimana prosesnya, bagaimana Allah menjaga perjalanan tetes mani itu hingga sampai ke rahim, ya. Nah, coba nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak ya kita cukupkan pertemuan kita sampai. Silakan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas pemaparannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, kita persilahkan atau kita undang yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa bergabung bersama kita melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga mengirimkan melalui WhatsApp, atau bila menyaksikannya melalui YouTube bisa komentar di kolom komentar YouTube-nya Rosyad TV. Baik, Ustaz, pertanyaannya mungkin dari kami dulu yang ada di studio. Kita pernah dengar bahwasannya ada sedekah yang paling afdol, itu adalah sedekah air. Sebenarnya apa aja sih, Ustaz, keutamaan sedekah air ini gitu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ya tentunya air itu pasti dibutuhkan, ya, jadi sumber kehidupan manusia. Ya, air itu sifatnya netral, ya, siapapun yang sehat, yang sakit dikasih air itu bisa dimakan. Tapi yang lainnya belum tentu, ya. Ada kadang-kadang sebagian orang sakit itu gak boleh memakan makanan tertentu, minuman tertentu, kan begitu, ya. Tapi air tawar, ya, air putih, kata orang, ya, itu pasti diperlukan, baik yang sakit maupun yang sehat, siapapun.
jadi sifatnya umum. Ya, siapapun bisa memanfaatkan itu. Tapi yang lainnya mungkin ya ada kondisi tertentu orang itu nggak perlu itu. Bahkan uang sekalipun. Kadang-kadang kita berada dalam satu kondisi kita nggak perlu uang, kita perlu yang lainnya. Tapi air bagaimanapun diperlukan. Itu kira-kira keumuman air itu. Jadi sumber kehidupan manusia. Siapapun membutuhkannya. Gak ada orang yang saya nggak perlu air. Ya, silakan, nanti nggak dapat air dia baru tahu. Baru tahu rasa. Bagaimana manusia hidup tanpa air. Wallahu a'lam. Ya. Ya, bukan, ini tidak mengecilkan arti sedekah-sedekah yang lain, ya. Tapi ya saya sebutkan tadi, ya yang perkara lainnya itu, ya mungkin ada satu kondisi manusia tidak memerlukannya saat itu, ya saat itu. Tapi air kapanpun ya diperlukan. Wallahu a'lam. Mungkin dari sisi itu ya. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Paham. Oh, kebutuhan manusia bukan hanya air ya. Nah, tapi air pasti dibutuhkan. Air itu pasti diperlukan. Baik, ada lagi? Mungkin satu lagi Ustaz, ada anggapan bahwasannya di zaman seperti ini sekarang ketika kita mungkin di suatu tempat ya Ustaz, kita nggak tahu ini anggapan untuk satu tempat di mana, bahwasannya ketika membuka seperti wahana-wahana air, wahana-wahana untuk bermain kayak waterboom gitu-gitu, itu dianggap termasuk pemborosan. Gimana Ustaz? Ya, itu saya kurang tahu bagaimana airnya dari mana kan begitu ya. Ya ada, ya ini perkara yang muncul sekarang ya. Yes. Nah demikian. Ya. Allahu alam. Itu air yang sudah ditampung kan begitu ya, dijadikan kolam renang, orang berenang. Kolam renang ya sama juga kan begitu ya. Nah sebagai satu wahana untuk berenang, dan berenang itu salah satu olahraga yang dianjurkan Nabi. Ya. Dulu mungkin berenang di sungai ataupun di danau, ya sekarang mungkin orang buat kolam renang kan begitu ya. Nah demikian. Allahu alam, ya mungkin ya kalau kadarnya ya kita katakan tidak berlebihan, ya saya kira nggak jadi masalah juga ya, karena ada manfaatnya juga untuk melakukan aktivitas olahraga air kan gitu, seperti berenang dan ya, kalau begitu gimana kita berenang kan begitu ya sekarang ini ya sungai mungkin ya mengandung bahaya, ada buaya, banyak orang sekarang diterkam buaya kan begitu ya. Jadi takut berenang di sungai, ya di laut juga demikian, ombaknya besar, ya. Nah di danau itu sekarang sudah jadi kerambah ikan, ya. Nah ya jadi ya kolam renang lah kan gitu ya, di kolam renang. Ya saya kira itu nggak jadi masalah kalau ya nggak berlebihan. Ya itu kan disirkulasi airnya, kalau tidak tahu saya ya. Jadi tidak dibuang-buang begitu, ya, disirkulasi terus. Ada ada pompanya begitu. Tahu saya ya, nggak dibuang, habis pakai dibuang kan enggak. Dan air yang dipakai itu ya kalau dibuang ke daratan ya bisa diproses lagi di dalam tanah, ya bisa menjadi air tanah lagi kan begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi ya bukan digolongkan sebagai satu perkara yang mubazir. Wallahu a'lam. Dan itu kan juga bukan air minum sebenarnya kan. Nah demikian. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan faedah di kajian kitab pagi ini. Dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, berakhir sudah kajian kitab kita di pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan, insya Allah masih membahas kitab yang sama, masih bersama guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.